Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Ayudhya Puspitaningrum. Saya mahasiswa program studi fisioterapi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sedikit memberikan penjelasan atau pengetahuan kepada Anda semua bagaimana sih manajemen fisioterapi pada suatu kasus. Untuk itu, kasus yang akan saya angkat adalah kasus-kasus yang sering berkembang di masyarakat. Nah, salah satu kasus yang akan saya angkat adalah kasus carpal tunnel syndrome. Untuk itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, lebih baiknya kita akan mempelajari bagaimana si anatominya, kemudian bagaimana patofisiologi, bagaimana penyakit ini tuh dapat terjadi. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana patofisiologinya, kita akan lanjut treatment apa yang bagus digunakan atau treatment yang paling efektif digunakan untuk kasus tersebut. Nah, kali ini yang pertama yang akan kita bahas mengenai anatomi dari wrist joint atau sendi pergelangan tangan. Jadi, wrist joint sendiri atau sendi pergelangan tangan itu terdiri dari atau dihubungkan oleh 3 tulang utama, yaitu os radius, os ulna, dan juga os carpalia. Pada bagian ventral dari pergelangan tangan ini akan dilewati oleh 10 tendon utama dan juga dilewati oleh arteri, vena, dan juga nerve. Nah, nerve apa sih yang melewati? Yaitu ada nerve medianus dan juga ulnaris. Pada bagian pergelangan tangan ini akan diselimuti oleh sebuah ligamentum yang kita sebut dengan flexor retinaculum dan juga extensor retinaculum. Pada bagian ventral dari pergelangan tangan ini terdapat sebuah terowongan yang kita sebut dengan terowongan carpal yang di situ dilewati oleh nerve medianus. Nah, ruangan atau terowongan ini sangat sensitif terhadap perubahan tekanan. Jadi, jika terjadi perubahan tekanan sedikit saja, itu akan mempengaruhi daerah di sekitar jaringan tersebut. Jadi, biasanya sering terjadi iskemi. Nah, beberapa faktor yang terkait penyebabnya itu memang sulit diketahui. Namun, ada beberapa faktor seperti tumor, kemudian ganglion, focus dari penyakit metabolic gout, kemudian ada fraktur, dislokasi, dan atau anomali lainnya. Namun beberapa penyebab yang sering ditemukan itu bisa jadi karena faktor menopause, karena wanita itu lebih besar resikonya 3 kali daripada pria untuk mengidap penyakit tersebut. Kemudian ada RA atau rheumatoid arthritis, dan juga ada kehamilan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana sih patofisiologi terjadinya CTS ini. Jadi nerve perifer manapun yang dia melewati fibrosus tunnel itu akan beresiko untuk terjadinya enlargement atau kompresi yang disebabkan karena penebalan atau inflamasi pada soft tissue, atau bisa jadi karena terdapat ganglion atau osteopathic spur. Nah, nerve compression yang terjadi ini akan mengganggu aliran darah, epineural, dan juga kondisi eksonal. Makanya gejala-gejala yang ditimbulkan seperti numbness, muscle weakness, dan juga parestesi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen fisioterapinya ya. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah assessment. Nah, assessment di sini anamnesis sangat diperlukan karena anamnesis sendiri itu nanti akan banyak membantu untuk proses diagnosis. Jadi, untuk history taking pertama, komponen yang akan kita tanyakan adalah mengenai risk factor. Jadi, faktor risikonya. Kita lihat apakah si pasien tersebut memiliki riwayat penyakit diabetik, karena diabetik ini erat sekali hubungannya dengan penyakit diabetik neuropati. Kemudian kita tanya apakah memiliki riwayat RA atau rheumatoid arthritis, dan juga kita tanya apakah dulu si pasiennya ini pernah memiliki riwayat trauma atau fraktur. Kemudian komponen yang kedua yang bisa kita tanyakan adalah mengenai sosial dan work history. Jadi pekerjaan si pasien ini apa, okupasinya apa. Jadi kita tanya apakah atau kita analisis sendiri ya ketika pasien itu menjawab apakah si pasien ini menggunakan pergelangan tangannya itu secara berulang atau repetitive movement. Nah, karena itu akan beresiko untuk terjadinya carpal tunnel syndrome seperti pekerja kantoran, kemudian seperti koki dan lain-lainnya. Nah, untuk yang ketiga itu mengenai bagaimana frekuensinya, durasinya, intensitas, dan tipe dari nyerinya tersebut. Nah, kemudian yang keempat itu tentang onset. Jadi onsetnya apakah nyeri yang dialami itu cepat sekali berkembangnya atau progresif atau lambat. Komponen lainnya adalah nyeri nokturnal. Jadi nyeri yang terjadi hanya pada saat malam hari ini paling sering terjadi pada pasien-pasien CTS. Kemudian kita tanya lagi nih,
lokasi dari CTS tersebut. Selanjutnya kita tanya, apa aktivitas yang bisa memperingan atau memperberat dari gejala tersebut. Dan juga yang terakhir adalah kita tanya bagaimana keterbatasannya dia memiliki keterbatasan fungsional seperti apa. Setelah kita mengetahui ini atau kita menggali informasi history taking ini melalui anamnesis, ada beberapa pemeriksaan fisik dan juga spesifik yang dapat kita gunakan. Jadi saya menggunakan acuan guideline dari JOSPT atau Journal of Sport Physical Therapy. Ada beberapa pemeriksaan spesifik yang disarankan, yaitu yang pertama adalah Pallen test. Nah, Pallen test sendiri di sini memiliki tingkat sensitivitas sekitar 67-88% dan juga tingkat spesifisitasnya 32 hingga 86%. Nah, ini direkomendasikan. Bagaimana sih pemeriksaan Pallen test itu? Jadi Pallen test itu gerakannya seperti ini. Diminta untuk menahan 1 menit dan kita lihat nih apakah pasien itu mengeluhkan setelah 1 menit tersebut ya, atau sebelumnya si pasien ini mengeluhkan adanya numbness pada pergelangan tangannya. Untuk pemeriksaan spesifik yang kedua yang bisa kita gunakan adalah Tinel test. Nah, Tinel test tersebut memiliki tingkat sensitivitas sekitar 26 hingga 73% dan juga spesifisitas 50 hingga 94%. Bagaimana cara melakukan Tinel test tersebut adalah mengetukkan dari ujung jari telunjuk hingga elbow. Nah, positive findingnya jika terjadi paresthesia ataupun tingling pada pasien tersebut. Pemeriksaan spesifik yang ketiga adalah carpal compression test. Nah, carpal compression test ini memiliki nilai sensitivitas 87% dan juga spesifisitas 90 hingga 95%. Bagaimana cara melakukannya adalah dengan mengkompresi bagian carpal tunnel sekitar 30 detik. Untuk positive findingnya, jika terjadi numbness, tingling ataupun paresthesia. Pemeriksaan spesifik yang selanjutnya adalah 2-point discrimination. Nah, kita menggunakan 2 alat atau bisa menggunakan apa saja. Kita mengecek apakah pasien ini mampu mengenali 2 titik ataupun 1 titik. Jangan lupa visual itu dieliminasi. Jadi pasien diminta untuk memejamkan mata. Ini sekarang memejamkan mata. 2 1. Pemeriksaan selanjutnya yang bisa kita gunakan adalah monofilament threshold test. Filament threshold ini memiliki tingkat sensitivitas sekitar 26 hingga 73% dan juga spesifisitas itu 55 hingga 94%. Berikut gambarnya. Setelah kita mengetahui beberapa pemeriksaan fisik dan pemeriksaan spesifik yang digunakan untuk mendiagnosis problem CTS ini, ada beberapa pemeriksaan fungsional yang dapat kita gunakan. Nah, beberapa di sini itu yang sangat direkomendasikan oleh guideline yang saya telah. Jadi yang pertama ada DAS scale. DAS scale ini kita melihat bagaimana simptom atau gejala yang berkaitan dengan aktivitas. Nah, dari DAS scale sendiri itu terdiri dari 30 item. Namun ada modifikasinya, itu namanya quick DAS. Nah, quick DAS di sini hanya terdiri dari 11 item. Kemudian untuk pemeriksaan fungsional yang kedua, kita bisa menggunakan questionnaire CTQ SSS untuk mengetahui tingkat keparahan dari gejala dan juga CTQ FSS. Nah, ini kita melihat dari fungsional pasien tersebut. Nah, setelah kita melalui beberapa sesi tadi, selanjutnya kita akan lanjut kepada tahap intervensi atau treatment. Jadi treatment yang bisa kita gunakan, yang saya ambil dan yang direkomendasikan itu ada 3, massage therapy, kemudian electrophysical agent, dan juga yang terakhir adalah neurodynamic. Intervensi pertama yang bisa kita gunakan adalah massage therapy. Ini menurut penelitian oleh Elliot tahun 2013. Nah, kita menggunakan 3 teknik massage, yaitu Petrissage, kemudian stroking, dan juga friction. Selama 12 menit kita bisa menggunakan Petrissage itu ke arah proximal dan juga longitudinal stroking. Kemudian 5 menit terakhir jangan lupa untuk memberikan teknik massage friction itu dengan tekanan deep, jadi dalam. Ini selama 5 menit terakhir. Fungsi dari massage terapi ini adalah mengurangi gejala dan juga meningkatkan fungsional.
Intervensi kedua yang bisa kita gunakan adalah menggunakan electrophysical agent. Jadi saya mengambil satu artikel oleh Katalbas tahun 2018. Jadi mereka melakukan penelitian terhadap pasien CTS ini dengan menggunakan ultrasound terapi. Mereka menggunakan probe seluas 5 cm persegi, kemudian menggunakan arus puls 1/4 dengan frekuensi 1 MHz dan arus 1 watt per cm persegi. Mereka ini mengaplikasikannya selama 10 menit per hari dan juga dilakukan selama 10 sesi. Namun, mereka tidak hanya menggunakan ultrasound, mereka juga mengaplikasikan splint pada pasien CTS tersebut itu tiap malam selama 2 minggu. Intervensi ketiga yang bisa kita gunakan adalah neurodynamic. Nah, saya ini mengambil salah satu artikel dari Thomas Wolny tahun 2017. Ternyata neurodynamic ini mampu untuk menurunkan tingkat nyeri dan juga mampu meningkatkan kecepatan konduksi saraf, baik sensorik maupun motorik. Gerakannya seperti ini. Oke, kita ulang lagi. Jika Anda termasuk seseorang yang sedang menulis, maka usahakan untuk memilih pulpen dan pensil itu dengan ukuran yang lebih besar dan memiliki soft grip atau pegangannya lebih lembut. Kemudian yang paling penting adalah perbaiki dari postur. Jadi postur bahu dan juga leher itu diperbaiki. Jangan sampai postur kalian itu membungkuk. Kenapa? Jika postur kalian itu membungkuk, itu akan menyebabkan spasme otot pada otot leher. Nah, nantinya akan menyebabkan gejala-gejala pada lengan hingga ke tangan. Baik, mungkin ini sedikit penjelasan